Oke, salam ketemu kembali. Kita akan membahas itu tentang Monera, ya, Monera atau Prokaryota. Monera berasal dari kata moneres, artinya bersel tunggal. Moneres artinya bersel tunggal. Nah, ada dua tipe sel. Ada dua tipe sel. Yang pertama, sel prokaryotik. Sel prokaryotik yaitu sel yang tidak memiliki membran. Jadi tidak memiliki membran inti. Ya. Jadi kita sebutkan dia inti selnya tidak ada. Ini kita temukan pada kingdom Monera yang terdiri dari Eubacteria, Archaebacteria, dan Cyanophyta atau alga biru. Nah, yang kedua ada yaitu tipe sel yang kedua yaitu eukaryotik. Eu artinya sejati. Tipe sel ini intinya mempunyai membran. Jadi intinya dibungkus oleh membran atau disebut berinti sejati. Ini kita temukan pada kingdom fungi, protista, animalia, dan plantae. Ingat klasifikasi sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whitaker. Nah, berikutnya bahwa kingdom Monera itu kingdom Monera atau disebut juga ini dengan Prokaryota terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah Archaebakteri atau bakteri purba, kemudian Eubacteri atau inilah kita sebut bakteri sesungguhnya atau disebut juga bakteri gitu ya. Lalu ada ganggang biru atau Cyanophyta. Ganggang biru atau Cyanophyta. Nah, ciri-ciri Monera sesuai dengan asal-usul katanya tadi berasal dari kata moneres. Berarti Monera itu bersel tunggal atau uniseluler. Yang kedua, tipe selnya prokaryotik. Itu makanya Monera disebut prokaryota. Lalu tidak memiliki organel sel kecuali ribosom. Jadi yang ada organel selnya hanya ribosom. Mengapa? Karena ribosom itu satu-satunya organel yang tidak bermembran. Memiliki dinding sel, lalu berkembang biak secara vegetatif atau aseksual melalui pembelahan sel secara langsung, atau disebut juga istilahnya dengan amitosis. Lalu kita bahas yang pertama adalah bakteri atau Eubacteria. Nah, ciri-ciri bakteri adalah yang pertama bersel tunggal, lalu ada yang soliter terpisah satu-satu dan ada yang koloni. Koloni artinya berkelompok. Yang kedua prokaryotik, lalu umumnya tidak memiliki klorofil, ukurannya kecil, lalu bentuknya beraneka ragam, kemudian kosmopolit, penyebarannya luas, ada yang hidup sebagai parasit dan ada yang hidup bebas. Lalu dapat hidup di lingkungan yang ekstrim. Beberapa jenis bakteri dapat hidup di lingkungan yang ekstrim ya, di lingkungan yang ekstrim. Kemudian
Dinding selnya dibangun oleh senyawa peptidoglikan. Dinding selnya dibangun oleh senyawa peptidoglikan. Reproduksinya secara seksual melalui pembelahan sel secara amitosis, lalu paraseksual. Yaitu paraseksual nanti ini akan kita bahas ini pada pertemuan berikutnya. Lalu kita bahas itu struktur dan fungsi sel bakteri. Nah, ini gambar sel bakteri. Lalu ini anatomi selnya, bagian dalam nih, strukturnya. Nah, struktur umumnya adalah dinding sel, tapi dalam keadaan tertentu, pada keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan, bahwa dinding sel itu ada yang yaitu dilapisi oleh kapsul, dan ada yaitu berupa selaput lendir. Ya, ini ada kapsul di luar dinding selnya. Lalu berikutnya ada membran sel. Membran selnya ini membran sel. Lalu tonjolan atau lekukan membran sel ke arah sitoplasma disebut mesosom. Ini mesosomnya. Jadi ada tonjolan membran sel ke arah sitoplasmanya disebut mesosom. Lalu ada organel selnya itu ribosom. Kemudian ada materi genetiknya berupa DNA dan RNA. Ada DNA dan RNA. Kemudian ada pili atau filus. Kemudian materi genetiknya ya terdapat pada tempat atau lokasi disebut nukleoid. Ini adalah cairan selnya atau sitoplasma. Lalu ada flagel. Flagellum sebagai alat gerak. Itulah struktur daripada bakteri. Lalu apa fungsi dari struktur penyusun sel bakteri itu? Pertama, tadi kan ada disebut dinding sel. Dinding sel bakteri itu dibangun oleh senyawa peptidoglikan, yaitu polimer dari polipeptida pendek. Polipeptida artinya protein, dan polisakarida. Polisakarida yaitu karbohidrat gitu ya. Nah, dinding sel itu berfungsi untuk melindungi si sel, memberi bentuk sel tetap dan kaku. Itulah fungsi daripada dinding sel. Kemudian di dalam sel ini ada sitoplasma atau cairan sel, yaitu cairan yang bersifat koloid. Di dalamnya terdapat zat-zat organik dan zat anorganik berupa garam-garam mineral. Lalu ada di dalamnya materi genetik, enzim, kemudian ada klorosom pada bakteri fotosintetik. Nah, fungsi sitoplasma adalah tempat terjadinya berbagai reaksi kimia atau reaksi metabolisme. Kemudian membran plasma atau sering disebut dengan membran sel terdiri dari senyawa fosfolipid serta protein yang bersifat selektif permeabel. Selektif permeabel artinya hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu. Jadi dia akan melakukan seleksi terhadap zat. Jadi nggak semua zat bisa melalui membran plasma itu. Nah, fungsi yang pertama mengatur pertukaran zat yang berada dalam sel dengan zat yang berada di luar sel, atau kita sebutkan mengatur keluar masuknya zat pada sel. Yang kedua, melapisi
sitoplasma, maka disebut membran plasma. Lalu mesosom. Mesosom itu adalah penonjolan membran plasma ke arah sitoplasma. Fungsinya pertama, membentuk dinding sel yang baru saat terjadi pembelahan sel. Lalu yang kedua, tempat respirasi. Ini tempat respirasi atau pernapasan untuk menghasilkan, yaitu energi, untuk menghasilkan energi. Itu fungsi dari mesosom atau lekukan membran plasma ke arah sitoplasma. Nah, berikutnya DNA. DNA pada bakteri itu terdapat dua jenis, DNA kromosom dan DNA non-kromosom. DNA non-kromosom disebut juga dengan plasmid. Sifat yang diatur atau ditentukan oleh DNA non-kromosom misalnya adalah sifat patogen, sifat fertilitas atau kemampuan bereproduksi secara paraseksual, dan sifat kekebalan terhadap antibiotik. Itulah yang diatur oleh DNA non-kromosom atau disebut plasmid. DNA kromosom, ini DNA kromosom ini ya. Pada organisme eukariotik berbentuk rantai ganda linear, sedangkan pada bakteri berupa rantai ganda melingkar terkumpul pada sebuah serat kusut yang disebut nukleoid. DNA non-kromosom mempunyai bentuk melingkar seperti cincin atau disebut sirkuler dengan ukuran yang jauh lebih kecil jika dibanding dengan DNA kromosom. Jadi bakteri pada umumnya dapat hidup walaupun plasmidnya dikeluarkan dari dalam sel. Fungsi DNA, tadi kan ada dua tipe DNA-nya. Menetapkan atau mengatur sifat patogen, sifat fertilitas, dan juga sifat kekebalan, ini kan. Ini atau daya tahan, bukan ketebalan ya, kekebalan atau daya tahan terhadap antibiotik. Itulah fungsi DNA non-kromosom atau disebut tadi dengan plasmid. Ini kan disebut tadi dengan plasmid. Sedangkan DNA kromosom inilah yang mengatur sifat-sifat metabolisme dari bakteri. Sifat-sifat metabolisme dari bakteri itu. Oke ya.